Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laudy Cinta Agenesia dengan akhiran NIM 3834. Pada video kali ini saya akan memaparkan ringkasan laporan kinerja bisnis brand Taquatis yang disusun dalam rangka memenuhi mata kuliah pemasaran digital. Laporan ini membahas profil brand, kinerja keuangan dan produk, audit media sosial, analisis platform digital, hingga evaluasi strategis dan roadmap pengembangan bisnis. Oke, memasuki bab 1 yaitu profil brand. Kira-kira apa sih profil brand dari Taquatis ini? Oke, Taquatis itu adalah brand kosmetik Islami yang target pasarnya anak muda muslim, khususnya Gen Z, usia sekitar 17-27 tahun. Brand ini aku rancang buat anak muda yang pengen tampil simple, modern, tapi tetap punya makna. Jadi bukan cuma soal kaos ya, tapi juga tentang nilai takwa, niat, dan kesadaran diri yang disampaikan lewat desain dan konten yang relate sama kehidupan sehari-hari. Untuk visi dari Taquatis ini sendiri adalah menemani perjalanan anak muda supaya bisa tetap berpakaian dengan nilai tanpa harus terlihat kaku atau berlebihan. Oke, yang kedua yaitu kinerja keuangan. Kalau dilihat dari bulan pertama penjualan, performa Taquatis ini bisa dibilang cukup baik ya. Karena apa? Karena dalam 1 bulan ini Taquatis sedang mengadakan open PO dan launching produk baru. Nah, itu kita mentarget akan menjual sekitar 200 pieces kaos. Nah, kalau 200 pieces kaos itu sudah terlaksana, total pendapatan bisa mencapai 25 juta rupiah dan laba bersih sekitar 7,6 juta rupiah dengan margin bersih kurang lebih 30%. Desain yang paling diminati adalah sepertiga malam, lalu disusul dengan kun fayakun dan istiqomah. Dari sisi ukuran, size M dan L paling banyak diminati, tapi size L sering cepat habis. Jadi ini jadi catatan penting untuk produksi berikutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu audit media sosial dan konten. Untuk pemasaran, Taquatis ini fokus di Instagram sebagai platform utama dan TikTok sebagai pendukung. Saat ini akun Instagram Taquatis mempunyai sekitar 2.500-an followers dengan engagement yang sangat cukup bagus untuk brand yang masih baru. Konten yang performanya paling tinggi itu biasanya didapatkan oleh yang pertama, Reels Lifestyle, yang kedua konten POV, dan yang ketiga yaitu feed foto dengan caption reflektif. Konten yang terlihat kepakai dan gak terlalu hard selling ternyata lebih disukai dan bikin audiens lebih percaya sama brand. Secara visual, Taquatis konsisten pakai warna netral dan gaya yang clean sesuai dengan karakter brand yang tenang dan sederhana. Yang selanjutnya yaitu analisis platform digital. Kalau dibandingkan, TikTok lebih efektif buat menjangkau audiens baru karena algoritmanya kuat dan kontennya cepat menyebar. Sementara Instagram lebih berperan dalam membangun citra brand dan kepercayaan konsumen, terutama lewat feed, story, dan komunikasi lewat DM. Jadi bisa dibilang TikTok berfungsi buat menarik perhatian, sedangkan Instagram lebih ke proses meyakinkan dan akhirnya mendorong pembelian. Kombinasi dua platform ini cukup membantu dalam proses pemasaran dan penjualan Taquatis. Yang selanjutnya yaitu evaluasi strategi. Dari hasil evaluasi, strategi digital marketing Taquatis sejauh ini sudah cukup efektif untuk membangun brand yang awareness. Tapi kedepannya strategi ini masih perlu ditingkatkan supaya lebih terarah dan berbasis data, bukan cuma konsisten posting. Dan untuk rencana pengembangannya, yang pertama itu ada jangka pendek, kita masih mau fokus ke konsistensi konten dan jadwal posting. Untuk jangka menengahnya, kita mulai kolaborasi dengan kreator dan coba iklan berbayar. Dan untuk jangka panjangnya, kita fokus ke evaluasi berbasis data dan pertumbuhan bisnis yang lebih stabil. Dan terakhir yaitu penutup. Sebagai penutup, secara keseluruhan Taquatis ini ada di jalur yang cukup positif. Karena dengan tetap menjaga kualitas produk, nilai brand, dan kedekatan dengan audiens, Taquatis ini diharapkan bisa berkembang sebagai brand streetwear Islami yang relevan dan berkelanjutan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dengan laporan yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.